Halo, selamat datang di program Sosmed Talks. Jadi Sosmed Talk ini merupakan sebuah program baru ya yang gue buat khusus untuk ruang diskusi maupun ruang gue untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang pengelolaan media sosial utamanya di instansi pemerintahan. Jadi di episode kali ini gue mau jawab ada pertanyaan salah satu subscriber gue yang menanyakan tentang bagaimana cara menghadapi atau mengatasi atau mungkin menyiasati ya permintaan pimpinan yang menginginkan setiap kegiatan yang sifatnya rutinitas misalnya seperti apel pagi ataupun upacara ataupun kegiatan seremonial lainnya itu diposting dan supaya tetap ada nilai kebermanfaatannya. Nah, sebelum gue bahas, gue mau ingetin buat lo semua yang baru mengunjungi channel atau akun YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa di share ya supaya semakin banyak orang yang tahu dan supaya konten gue ini semakin bermanfaat. Nah, jadi begini, gue mau masuk ke pengantarnya dulu ya. Jadi kenapa banyak instansi yang memposting kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial seperti apel terutama ya dan upacara-upacara lainnya. Jadi memang mungkin ini untuk orang-orang yang bekerja di luar instansi pemerintahan tidak banyak yang tahu bahwa em, setiap institusi ini sekarang lagi diminta untuk melakukan reformasi birokrasi. Nah, shortcutnya atau jalan singkatnya adalah dengan melakukan pembangunan zona integritas yang mana di dalamnya itu ada istilah WBK dan WBBM, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini adalah tujuan akhirnya dapat predikat itu. Nah, untuk mendapatkan predikat itu banyak sekali butiran-butir kegiatan yang harus dikerjakan. Salah satunya adalah memenuhi data dukung berupa mengunggah kegiatan-kegiatan yang dianggap mampu menjadi atau mampu menyebarkan informasi atau mengedukasi tentang zona integritas itu. Nah, banyak orang yang mengartikan terkait penyebaran informasi ataupun kegiatan edukasi itu dalam bentuk apel. Sehingga banyak instansi-instansi pemerintahan yang pada akhirnya memposting kegiatan apel itu tadi. Nggak salah pemahamannya, cuman nggak utuh gue bilang. Kenapa nggak utuh? Lagi-lagi gue disclaimer ya, biar nggak ada netizen yang tahu apa soal zona integritas. Jadi teman-teman, gue tergabung dalam tim zona integritas itu dari 2019 sampai dengan hari ini. Nah, alhamdulillah bisa jadi bagian kecil untuk mengantarkan instansi gue dapat predikat tadi WBK dan WBBM. Nah, gue coba memahami atau membedah ya, dalam tanda kutip, apakah iya harus apel pagi? Ternyata enggak, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya dengan coffee morning atau misalnya dengan pemberian brosur atau menggunakan pin misalnya anti korupsi. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi nggak harus apel pagi. Nah, sebenarnya itu clear sampai situ. Tapi kalau misalnya ternyata memang lagi-lagi ya, kadang kita ini yang seringkali punya gue bilang sih challenge ya, punya challenge misalnya ketika pimpinan memang tetap memaksa untuk mengunggah kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu tadi. Nah, kalau gue lagi-lagi gue disclaimer lagi, ini yang gue lakukan, barangkali berbeda dengan apa yang lo baca nggak masalah, tapi yang jelas ini sudah gue terapkan, apa yang gue omongin gue terapkan dan alhamdulillah berhasil. Nah, kalau gue yang gue lakukan ketika ada pimpinan minta itu, pertama gue beri edukasi atau penjelasan dulu. Tetap ya, edukasi itu penting teman-teman. Ketika kita menjadi pengelola media sosial, tetap kita harus melakukan kewajiban kita memberikan masukan. Jadi gue selalu berpandangan bahwa anak buah yang baik atau PNS yang baik adalah bukan yang yes man, tapi kasih insight ke pimpinan lo supaya
apa namanya, dia punya pandangan atau punya perbandingan gitu ya cara berpikirnya. Nah, ketika lo sudah menyampaikan itu, urusan usulan lo disetujui atau enggak itu urusan lain, tapi yang jelas tugas lo adalah menyampaikan masukan itu. Nah, pertama edukasi dulu bahwa tidak perlu harus yang apel Pak, harus yang sifatnya apel. Dan kalaupun memang ya udah tetap harus diposting, nah biasanya yang gue lakukan adalah gue cari value-nya. Jadi lagi-lagi kita bicara soal value. Misalnya kemarin nih, ini gua tag video ini di hari Selasa pagi. Nah, kemarin di hari Senin itu kan biasa ya namanya instansi pemerintahan tuh pada apel. Kemudian apa namanya, gue coba cari sebelum gue posting di akun apa namanya second accountnya kantor yang berisi hanya aktivitas internal. Nah, itu gue cari value-nya apa. Misalnya poin penting yang disampaikan oleh pimpinan dan ada kebermanfaatannya untuk publik. Lagi-lagi setiap konten yang diunggah itu harus punya kebermanfaatan, termasuk konten apel tadi. Nah, misalnya dapat nih, misalnya nilai kebermanfaatannya adalah bahwa semua pegawai diminta untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Kalau tidak dilakukan, misalnya punishment-nya apa? Kalau dilakukan, reward-nya apa? Atau contoh lain misalnya ketika nanti di dalam apel itu disampaikan bahwa akan ada pelayanan di weekend. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi poinnya yang menjadi apa namanya? Jadi topik utama dalam kontennya. Jadi bukan kegiatan apelnya, melainkan adalah eh, isi dari apa yang disampaikan oleh pimpinan itu tadi. Nah, maka itu menjadi lebih punya value. Terlepas walaupun ya gue tetap berdasarkan pengalaman gue, konten-konten yang kayak gini tuh engagementnya nggak akan sebagus konten-konten yang memang pure informatif ya. Tapi yang penting gini, yang penting kewajiban lo melaksanakan perintah pimpinan itu gugur atau selesai dan tetap publik ada kebermanfaatan yang dia peroleh. Nah itu, jadi gue coba cari tengah-tengahnya dan nemu formulasinya di situ. Nah, lalu yang berikutnya lagi, kalau misalnya apa yang disampaikan ternyata sudah pernah dibicarakan sebelumnya, nah kan kayak gitu ya. Misalnya tadi tentang peningkatan pelayanan, loh kayaknya udah di minggu kemarin berbicara itu. Nah disinilah tugas dari seorang apa namanya humas, termasuk di bawahnya mengelola sosmed, memang kita ini dituntut harus kreatif. Ibaratnya humas ini adalah think tanknya pimpinan. Dia yang mengkonsepkan kira-kira apa saja poin-poin yang bisa disampaikan oleh pimpinan. Lalu misalnya gimana Pak, nggak ada poin, ya poinnya hanya itu aja, misalnya nggak disampaikan poin yang lain. Nah, ini yang gue lakukan ya. Gue nggak tahu ini benar atau salah caranya, tapi ini yang gue lakukan. Biasanya gue susun dulu kalimatnya. Jadi misalnya setelah kegiatan apel itu kok poinnya sama ya dengan yang disampaikan oleh minggu lalu. Nah, maka yang gue lakukan selanjutnya adalah gue coba cari konsep yang baru atau kalimat yang baru. Nah, terus gue coba konfirmasi dengan pimpinan. Pak, ini kita mau buat kontennya begini, isinya seperti ini. Apakah Bapak berkenan? Nah, kalau pimpinan kita oke, ya udah kita posting gitu. Nah, makanya lagi-lagi kalau gue sih selalu percaya bahwa pimpinan itu nggak semuanya suka dengan orang yang yes man gitu. Nah, ketika kita punya ide, punya gagasan, kita sampein tadi. Nah, ternyata pimpinan suka, ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya kita coba cari lagi sampai dapat formulasi yang tepat gitu. Tetap pada akhirnya prinsip yang harus dipegang oleh humas dan di bawahnya adalah pengelola media sosial, itu setiap konten yang kita unggah harus ada poin plusnya, harus ada kebermanfaatan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Nah, jadi kira-kira itu dulu video dari gue. Kalau lo punya komentar, pertanyaan, ataupun tanggapan,
gue sangat terbuka terhadap ruang diskusi itu, atau mungkin lo punya pandangan tersendiri tentang bagaimana cara mengatasi permintaan untuk posting apel setiap hari gitu ya, atau setiap minggu, lo bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Bye.